ada Mas Arif Black Mamba dan Kohyun Baron ya. Mereka juga anti loloh tangan teman-teman ya, bisa ditanyakan langsung lah ke orangnya, silakan. Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Hobi ya. Pada video kali ini saya mau berbagi sedikit ya tips ya, atau sharing-sharing ya tentang masalah perbreedingan atau ternak burung merpati ya. Pada kasus kali ini yaitu tentang masalah loloh meloloh ya. Jadi beberapa waktu lalu sih ada yang nanya ke saya gitu ya, Bang, gimana sih menurut saya gitu ya, nanya pendapat saya tentang loloh tangan dan loloh asli burungnya, atau loloh asli indukan atau babuan itu dengan loloh tangan ya. Jadi bagusan mana gitu. Pertanyaan tersebut bukan hanya ditanyakan teman-teman ya, tapi saya juga dulu waktu awal-awal main burung merpati itu ya sempat nanya juga ya ke beberapa senior, dan bahkan saya nyoba sendiri ya loloh tangan dan loloh indukan itu perbandingannya apa sih yang bikin beda gitu ya teman-teman. Nah, kali ini akan coba saya bahas. Oke teman-teman, jawaban singkatnya yaitu kalau menurut saya ya, menurut pendapat saya pribadi dan hasil saya coba juga di lapang, dan hasil juga teman-teman di lapang ya, apalagi senior-senior yang udah ibaratnya main burungnya itu udah lebih lama dari saya, itu menyimpulkan bahwa lebih bagus loloh indukan atau loloh asli burungnya ya. Boleh indukan aslinya, boleh pakai babuan ya, itu sama aja teman-teman. Nah, kenapa demikian ya, kenapa bisa menyimpulkan demikian gitu ya? Kalau hanya menyimpulkan atau asal ngomong sih ya mungkin semua bisa ya, tapi kenapa atau alasannya apa gitu ya, kenapa bisa lebih bagus loloh burung asli gitu ya? Ada beberapa alasannya teman-teman yang bikin loloh burung asli itu lebih bagus ya, dan ada beberapa akibat atau efek kalau kita loloh pakai tangan gitu ya teman-teman. Alasan yang pertama loloh tangan lebih bagus ya, yang pertama itu burung merpati, anakan merpati itu butuh yang namanya susu tembolok wajib, nggak pakai tapi-tapi ya teman-teman. Seperti halnya manusia ya, butuh ASI ya. Jadi setahu saya teman-teman ya, di dunia ini ada dua burung yang memproduksi susu tembolok ya, setahu saya cuma dua. Yang pertama itu flamingo ya, yang kedua itu burung merpati. Dan susu tembolok ini biasanya keluar dari usia 0 hari sampai usia 10 sampai 15 hari ya. Jadi masih ada kandungan susu temboloknya. Untuk apa susu tembolok? Itu untuk pertumbuhan si burung ya, baik imunitas, intelijensi, kecerdasan, karakter, untuk apa namanya, kemampuan homing, pokoknya banyak lah ya yang bisa dimaksimalkan atau dioptimalkan kalau misalkan anakan itu mengkonsumsi susu merpati atau susu tembolok dari induknya ya, dari induk lolohnya ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman itu pakainya ditetesin pakai mesin ya, atau mesin tetas ya, jadi nggak ditetes sama indukannya gitu. Jadi dari 0 hari itu di lolohnya pakai tangan gitu ya, ada yang seperti itu teman-teman ya, jadi netesinnya itu kayak di mesin tetas gitu. Bisa ya, mungkin gede sih gede gitu teman-teman, tapi saya belum nemu yang ibaratnya burung yang bagus, juara, intelijensinya tinggi dan sebagainya dari hasil sepetan ya. Mayoritas itu ya mati ya, karena kenapa ya, tadi itu ya, burung merpati itu wajib mau nggak mau butuh susu tembolok ya. Kalau yang ambilnya usia 10 sampai 15 hari ke atas sih mungkin masih aman lah ya kalau loloh tangan itu, karena kebutuhan untuk susu temboloknya itu masih masih sedikit gitu ya. Tapi ada yang 0 hari itu udah disepet gitu ya, kayak wah, kalau saya sih pribadi sih sayang ya kalau burung tera dan lain sebagainya itu kayak sayang ya, kecuali kalau misalkan burungnya untuk burung hiasan itu masih bisa lah, karena kalau untuk atlet itu kayaknya untuk bersaingnya itu agak sulit ya teman-teman. Kita pakai yang maksimal pun ya ibaratnya masih tetap sulit untuk bersaing ya, karena burung sekarang udah banyak yang bagus, apalagi kalau pakai caranya seperti itu ya. Kalau menurut saya ya tambah sulit lagi teman-teman. Itu yang pertama ya. Yang kedua itu akan mempengaruhi intelijensi ya teman-teman. Untuk burung merpati intelijensi dari mana Bang? Bisa nyimpul kayak gitu ya. Yang pertama itu saya praktek ya teman-teman, dan yang saya simpulkan itu rata-rata ya burung yang untuk balap ya, saya akan nyobanya di balap ya. Untuk balap itu memang tidak terlalu signifikan ya, kelihatannya perbedaannya tidak terlalu signifikan teman-teman, tidak terlalu jelas banget lah perbedaannya. Karena apa? Karena masalah sprint, tembak dan sebagainya itu burung masih kencang ya, walaupun loloh tangan dan loloh babuan itu tergantung indukannya ya, jadi tidak berpengaruh ke lolohannya. Tapi biasanya burung yang di loloh tangan itu punya kelemahannya apa? Satu itu biasanya sering muter, awal-awal pindah lapang itu sering muter.
kurang cerdas lah ya ibaratnya. Biasanya di lapangan itu kalau udah jarak pol atau apalagi pindah-pindah lapang itu sering muter burungnya. Itu yang pertama ya yang saya perhatiin. Yang kedua itu burungnya presentasinya sering hilang ya. Jadi saya merhatiin ya teman-teman, beberapa peternak atau pemain yang memang pakai loloh tangan ya, dan loloh babuan atau loloh indukan asli ya, loloh burung. Itu persentase hilang di lapang ya, saya hitung itu lebih sering yang loloh tangan ya. Walaupun secara kualitas burung, terah dan lain sebagainya masih bagus yang loloh tangan itu ya, dan memang beberapa burung yang di loloh tangan juga bisa juara, tapi untuk persentase keseluruhan burungnya ya yang hilang di lapang itu lebih banyak dibandingkan burung-burung yang diloloh sama indukan aslinya gitu teman-teman. Yang ketiga itu bikin burung tidak ideal ya, dalam artian berat badan, ukuran tubuh dan sebagainya. Kalau loloh tangan ya biasanya kan ada yang pakai campur susu dan lain sebagainya, walaupun memang secara nutrisi atau kandungan itu lebih bikin burung itu cepat besar ya, baik tulangan maupun otot daging dan sebagainya. Tapi kalau misalkan sudah pindah kandang, lain perawatan ya, pakannya juga pindah ke jagung, biasanya itu nyusut ya. Jadi si badan burung itu kadang terlalu bongsor ya, terlalu gede dan terlalu berat ya. Jadi tidak ideal sebagaimana dia tubuh aslinya gitu. Jadi kalau menurut saya ya kurang enak lah ya buat main ya. Apalagi kalau misalkan badannya itu kegemukan ya, jadi berat untuk terbang gitu teman-teman. Selain itu di usia 15 hari ke atas ya, walaupun susu temboloknya sudah tidak produksi, tapi tetap ya ada air liur indukan. Di air liur indukan juga punya banyak enzim dan manfaat ya. Salah satunya untuk membantu pencernaan pada ikan merpati. Karena pada usia-usia burung masih muda ini kurang bisa mencerna jagung yang keras, jadi harus butuh bantuan air liur dari induknya, dan juga mengurangi risiko burung temboloknya itu macet ya. Kan ada ya beberapa orang yang ngeloloh tangan itu biasanya temboloknya itu tidak turun ya, karena tidak bisa tercerna dengan baik oleh ikan usia muda ya, jagung-jagungnya masih keras. Kecuali kalau udah pengalaman ya, bisa menggunakan pakan yang lebih lembut. Yang keempat itu tidak melatih insting alami ya. Jadi untuk burung yang di loloh tangan biasanya itu agak manja teman-teman. Kalau makan itu ya pengennya disuapin terus ya sampai gede, kadang biasanya gitu ya. Apalagi kalau kitanya nggak tegaan gitu ya. Dia lapar ya kita kasih, nggak kasih makan gitu ya. Terus disuapin sampai bahkan ada yang saya lihat ya, burung yang masih giring itu masih di loloh tangan ya teman-teman, karena saking manjanya gitu ya, dia nggak mau makan sendiri gitu, maunya disuapin terus. Beda ya burung yang kalau loloh indukan ya pasti dia usia 3 minggu sampai 1 bulan itu udah mulai matok pakan ya, udah mulai makan lah ya, udah makan sendiri gitu. Jadi kita sebagai pemilik juga udah udah nggak repot lah ngasih makannya. Nah itu tadi teman-teman ya 4 faktor yang bikin loloh indukan itu lebih bagus ya menurut saya dibandingkan loloh dengan tangan gitu ya. Walaupun kalau secara kualitas burung itu ya tergantung indukan masing-masing gitu ya teman-teman. Dan ini juga salah satu screenshot obrolan saya dengan salah satu senior merpati pos ya, Mas Nino ya, mungkin pada kenal lah, apalagi kalau pemain pos pasti pada kenal gitu. Nah karena saya itu masih penasaran ya, jadi saya nanya ke Mas Nino, apakah benar Mas Nino kalau loloh tangan itu loloh indukan itu lebih bagus daripada loloh tangan. Nah dan Mas Nino ternyata sudah nyoba ya, jadi dia bikin 2 koloni ya. Satu koloni itu berapa, isinya 10 burung kalau nggak salah, itu hasil loloh tangan, dan 10 koloni itu hasil loloh indukan ya, dari terah yang sama ya, dari indukan yang sama dicoba ya. Dan setelah dites ya teman-teman, burung yang di loloh tangan itu 100% hilang di jarak paling jauh itu 250 km kalau nggak salah ya. Kalau merpati yang loloh indukan lainnya bisa di atas 250 km lainnya ya. Karena burung merpati pos itu ya kalau lomba ratusan kilo sampai ribuan kilo teman-teman. Jadi nggak sekilo 2 kilo kayak burung balap atau kolongan yang ibaratnya kita kalau loloh tangan dan loloh indukan itu kurang terlalu jelas kelihatan bedanya gitu ya. Kalau di merpati pos sudah pasti katanya kelihatan beda jauh mas. Dan para senior merpati pos pun nggak ada yang pakai indukan, nggak ada yang pakai loloh tangan untuk nyetak atlet-atletnya gitu ya. Karena kenapa ya? Karena nantinya bodoh-bodoh teman-teman.
Ini juga ditambah kuat oleh beberapa senior merpati kolong saya ya. Ada Mas Arif Black Mamba dan Kohyun Baron ya. Mereka juga anti loloh tangan teman-teman ya, bisa ditanyakan langsung lah ke orangnya, silakan. Barangkali nggak percaya sama saya. Mereka anti loloh tangan, katanya bikin burung itu kurang intelijensinya, kurang atau kecerdasannya kurang ya, kurang apal lama, apal patek ya, kayak kurang cerdas aja gitu ya. Jadi burungnya itu kurang, agak lemot gitu teman-teman. Menurut mereka seperti itu, dan akhirnya ya udah, saya yakin 100% bahwa loloh indukan itu akan lebih bagus dibandingkan loloh tangan ya. Selain itu pula ya, kalau menurut saya ya sudah settingan dari Allah, itu sudah memberikan yang terbaik untuk si burung ini gitu ya. Jadi dari indukannya sudah dari terbaik gitu ya, asal kita jaga kesehatan indukannya, indukan lolohnya dijaga, kesehatan asupan makannya juga dijaga, dan lain sebagainya. Dijaga tetap sehat, biar lolohnya juga tetap gembul ya. Nih kayak gini, ini loloh indukan, semua loloh indukan gembul lolohnya ya, anaknya juga gembul-gembul gede-gede. Nah seperti itu teman-teman ya, itu pendapat saya dan hasil saya nanya ke senior-senior di burung merpati gitu ya. Tapi kalau teman-teman masih ada yang loloh tangan dengan alasannya biar cepat produksi dan sebagainya, itu bebas ya teman-teman. Pilihan masing-masing lah ya. Saya tidak memaksakan kehendak saya, tidak memaksakan pendapat saya. Silakanlah teman masing-masing aja. Yang penting tetap buyut rukun. Oke.